Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Destitin Halawa, NPM 2429061021, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Cut Nyadin Medan. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-12 kita akan berjumpa kembali dengan presentasi saya dengan judul Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan. Nah, teman-teman, poin penting yang akan kita bahas hari ini adalah keadilan dan stabilitas politik dalam menciptakan kepastian hukum serta pendekatan stabilitas kepastian politik penegakan hukum ke dalam keadilan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengemukakan tentang kondisi politik, ekonomi, budaya di Indonesia. Yang kedua, untuk mengemukakan tentang hukum dan penyelesaian konflik sosial. Yang ketiga, untuk mengemukakan tentang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasannya. Nah, teman-teman, pembahasan pertama adalah kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Nah, di Indonesia, teman-teman, politik adalah permainan kekuasaan yang dimana masyarakat yang tidak berhukum atau hukum rimba, melarat, dan berbudaya rendah pun politik tetap ada. Nah, di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu ataupun kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrol oleh hukum. Maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Nah, ekonomi dalam Indonesia adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari suatu individu kepada individu lain. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Nah, di dalamnya termaksud nilai-nilai moral, agama, sopan santun, seni, pendidikan, dan sebagainya. Nah, keempat hal ini, teman-teman, merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat yang berurutan ataupun yang berkondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, teman-teman, pada umumnya, hukum represif yang menunjukkan ciri tentang politik, hukum, serta ekonomi dan budaya adalah: pertama, institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik hukum yang diidentikan dengan ration detail. Yang kedua ada perspektif resmi mendominasi segalanya, yang dimana perspektif ini cenderung menguasai, mengidentifikasi kepentingan dengan kepentingan masyarakat, bukan personal. Yang ketiga ada kepentingan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan, di mana dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluh kesah mereka apabila keadilan semacam itu memang ada tapi terbatas. Yang keempat ada badan-badan seperti polisi misalnya menjadi pusat-pusat kekuasaan hukum. Yang keempat ada rejim hukum rangkap yang melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial. Yang ke-6 ada hukum dan otoritas resmi yang dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan. Nah, teman-teman, ada pula yang disebut dengan hukum otonom yang ada di dalam politik Indonesia, yang dimana menjadi pratana yang mampu menjinakkan revolusi dan melindungi integritas sendiri, yang dimana karakter dari khas hukum otonom adalah hukum terpisah dari politik, tertib hukum mendukung model-model peraturan yang lebih fokus pada peraturan yang membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para penjabat. Yang ketiga ada prosedur adalah jantung hukum, yang dimana disebut dengan keteraturan dan keadilan, dan bukannya keadilan substantif merupakan tujuan utama dan konstitusi utama dari tata tertib hukum. Yang keempat ada ketaatan pada hukum, yang dimana hukum ini lebih ke
kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum yang positif. Nah, teman-teman, di balik hukum otonom, kita juga memiliki hukum responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, teman-teman, hukum dalam penyelesaian konflik sosial, yaitu mari kita akan bahas salah satu sumber utama konflik dan kekerasan berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah dan sampai sekarang masih diperbaiki oleh pemerintah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminatif dan marginalisasi dalam pengangguran sosial dan ekonomi, politik dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya yang semakin minim. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum yang berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Nah, penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia ini, teman-teman, harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia, di mana periode otoriter yang intas selama 4 dasawarsa, yang dimana pada masa Orde Lama Orla dan sampai ke Orde Baru Obra telah menghasilkan hukum yang refleksi yang tidak saja dirasakan akibat secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku, struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma-norma. Nah, teman-teman, pada represi yang beroperasi setelah rejim otoriter telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat di Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas sosial, dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cacaran kekerasan. Nah, apabila yang dilakukan tidak lebih dari bentuk reproduksi atas berbagai nilai dan norma yang dikenalinya dari berbagai aturan serta praktik hukum yang dialaminya, perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Aturan hukum yang disuplai oleh negara telah menghancurkan kesadaran dan norma-norma sosial masyarakat lokal selama bertahun-tahun, telah berhasil mempertahankan tatanan sosial di antara mereka. Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah menghancurkan struktur kepemimpinan lokal. Nah, teman-teman, kita bahas bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang pertama, yang diharapkan pada masa Orde Reformasi ternyata tidak terpenuhi. Kita lihat pada perubahan-perubahan, ada kebebasan pers, kebebasan yang mengungkapkan pendapat, dan kebebasan berserikat. Akan tetapi banyak masalah menjadi semakin parah. Salah satu yang amat mencolok adalah hilangnya cita rasa dan perilaku politik yang benar dan baik. Politik yang merupakan tugas luhur untuk mengupayakan dan mewujudkan kesetaraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, fairness, demokrasi, kesetaraan, dan cita rasa tanggung jawab dalam hidup masyarakat. Nah, kita lihat yang berlangsung sekarang. Politik yang hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan, kekuasaan, dan perjuangan untuk memenangkan sebuah kepentingan kelompok. Nah, teman-teman, kepentingan ekonomi dan keuntungan finansial bagi pribadi ataupun kelompok menjadi tujuan utama.
Politik terasa semakin menyengsarakan masyarakat, bukan menjadi perlindungan masyarakat, membuat banyak orang tidak percaya lagi terhadap mereka yang memegang kendali pemerintahan serta sumber daya ekonomi, dan terkikis rasa saling percaya di antara warga terhadap sesamanya. Nah, hasilnya adalah sikap masa bodoh pada banyak orang, yang terutama kaum muda dan kelompok terpelajar dan anak-anak Gen Z milenial pada saat sekarang. Nah, kinerja ekonomi selalu menuntut pembaharuan. Pembaharuan terus-menerus menuntut orang menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru yang harus mengikuti kemauan orang lain. Nah, mereka yang tidak memenuhi standar struktur ekonomi tersebut akan terlempar dari pekerjaan karena tidak mampu memenuhi standar tersebut. Nah, teman-teman, dengan angka yang dimana tidak memenuhi standar tersebut tadi menjadi angka pengangguran yang semakin tinggi karena rendahnya investasi di sektor ekonomi yang real, yang mengakibatkan tidak terjadinya dan terciptanya lapangan pekerjaan. Pengangguran tidak hanya mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, melainkan juga memukul harga diri. Nah, teman-teman, kesimpulan dari yang saya presentasikan adalah hari ini, yaitu konflik dalam kehidupan sosial dan politik adalah fenomena yang terelakkan, dari perselisihan individu hingga konflik antara negara. Penyelesaian konflik yang adil dan efektif sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan masyarakat maupun personal, dengan hukum dan politik memainkan peran yang krusial. Nah, teman-teman, hukum menyediakan kerangka kerja dan prosedur yang baku untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan dan arbitrase. Meskipun akses yang tidak merata terhadap pelayanan hukum dan penegakan hukum seringkali tidak efektif, sering menjadi tantangan politik yang berperan sebagai signifikan dalam mediasi dan fasilitas negosiasi konflik. Nah, integritas harmoni antara hukum dan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sangat diperlukan. Dengan memperkuat kolaborasi ini merupakan reformasi yang diperlukan. Diharapkan konflik dapat diselesaikan, tetapi tetap dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Nah, teman-teman, konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi adalah menyangkut ciri fiksi, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Namun, sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Nah, kita untuk menyelesaikan konflik ini, ada baiknya kita kaum terpelajar sekarang, kita harus mentiadakan perbedaan itu, malah kita harus menutupi perbedaan itu, sehingga identitas bangsa dan negara kita itu tetap ada dan terpakai serta tidak terbelakangi hanya karena perbedaan pada ekonomi, pengetahuan, serta adat istiadat dan yang lainnya. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi saya hari ini. Teman-teman bisa searching ke Google ataupun baca-baca buku tentang politik yang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperdalami pengetahuan teman-teman semua. Saya Desti Halawa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.